Selamat datang di channel Marimo-kun. Di sini kita akan menyelami petualangan epik dan tak terlupakan dari dunia One Piece, tempat Monkey D. Luffy dan kru topi jerami berlayar menantang arus untuk mencari One Piece dan mewujudkan impian menjadi Raja Bajak Laut. Setiap pulau yang mereka kunjungi membawa kisah yang penuh dengan pertarungan, misteri, dan rahasia besar tentang dunia yang penuh keajaiban ini. Dalam setiap video, Marimo-kun akan mengupas karakter-karakter ikonik, kekuatan buah iblis yang unik, dan strategi pertempuran dari setiap arc yang penuh ketegangan. Bersiaplah untuk menelusuri teori-teori mengejutkan dan fakta-fakta menarik yang mungkin belum kamu ketahui. Jadi, pastikan kamu sudah siap untuk menjelajahi dunia penuh warna dan petualangan yang luar biasa ini bersama kami. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya agar kamu tidak ketinggalan setiap update terbaru tentang dunia One Piece. Baiklah, mari kita mulai. Chapter 1134 dari manga One Piece memberikan penggemar serangkaian perkembangan menarik dalam alur cerita yang berlangsung di Pulau Elbaf. Cerita dimulai dengan suasana hangat dan penuh antisipasi saat kru topi jerami tiba di tanah raksasa tersebut. Sambutan luar biasa dari para raksasa menunjukkan penghormatan besar terhadap kru Luffy, terutama karena mereka dianggap pahlawan oleh sebagian besar penduduk Elbaf. Sebuah pesta besar yang telah direncanakan sejak lama pun dijadwalkan akan segera dimulai. Namun, seperti yang sering terjadi dalam perjalanan Luffy dan kawan-kawan, hal-hal tidak berjalan semulus yang diharapkan. Kedatangan kru topi jerami di Elbaf menjadi momen emosional, terutama ketika Robin bertemu kembali dengan Saul. Saul, yang sebelumnya dianggap telah tewas dalam tragedi Ohara, menyambut Robin dengan penuh kehangatan dan antusiasme. Para raksasa lainnya juga menunjukkan kegembiraan besar karena mereka akhirnya dapat bertemu dengan bajak laut yang telah menjadi legenda di dunia. Pesta besar yang akan digelar menjadi simbol penghormatan mereka terhadap kru topi jerami, sekaligus menjadi momen persaudaraan antara manusia dan raksasa. Namun, ketenangan ini mulai terusik oleh serangkaian kejadian yang menandakan bahwa konflik besar sedang menanti di balik layar. Indikasi akan adanya ancaman misterius mulai muncul di berbagai lokasi, yang perlahan membawa cerita ke arah yang lebih gelap dan menegangkan. Cerita kemudian bergeser ke dunia bawah Elbaf, tempat Loki, pangeran raksasa yang sebelumnya dikenal sebagai tokoh antagonis, ditahan dalam keadaan terbelenggu. Loki, yang dendam kepada Shanks setelah kejadian 6 tahun lalu, terkejut ketika Yonko berjuluk si rambut merah mengunjunginya. Shanks, yang dikenal karena karisma dan ketenangannya, menunjukkan sikap santai selama kunjungannya. Meskipun Loki mencoba memprovokasinya dengan berbagai ejekan, Shanks tidak terpengaruh. Bahkan, dia menunjukkan kekuatan Haoshoku hakinya yang luar biasa, yang melumpuhkan para anak buah Loki dalam sekejap. Kilas balik ini memperlihatkan bagaimana Shanks memainkan peran besar dalam menjaga keseimbangan di Elbaf. Shanks juga menyebut tentang keberadaan sosok misterius yang menjadi ancaman bagi Pulau Elbaf. Sosok ini digambarkan memiliki aura yang sangat kuat hingga menarik perhatian Yonko. Namun, saat itu, Shanks tidak dapat menemui sosok tersebut karena berbagai alasan, termasuk kesibukannya yang semakin meningkat akibat kekacauan di dunia. Pergeseran cerita menuju istana kerajaan Elbaf mengungkap ketegangan antara Raja Elbaf yang baru dan Shanks. Berbeda dengan Raja Elbaf sebelumnya, yang dikenal baik hati dan ramah terhadap manusia, Raja Elbaf yang baru memiliki sifat licik dan kejam. Dia bahkan secara terang-terangan memfitnah Shanks di belakang layar. Meskipun di depan para raksasa lainnya, dia berpura-pura menghormati Yonko tersebut. Ada indikasi bahwa raja ini terlibat dalam pembunuhan Raja Elbaf sebelumnya, menggunakan Loki sebagai pion untuk merebut kekuasaan. Sifat manipulatif raja baru ini menjadikannya salah satu tokoh antagonis yang menjanjikan dalam cerita Elbaf Arc. Keterlibatannya dalam intrik politik dan pengkhianatan memberikan dimensi baru pada konflik di Pulau Elbaf, menambah lapisan kompleksitas dalam narasi. Di dunia bawah Elbaf, Loki yang ditahan mulai menunjukkan tanda-tanda pemberontakan. Dia hampir berhasil melepaskan diri dari rantai yang membelenggunya, memaksa para prajurit raksasa bekerja keras untuk menahannya kembali. Momen ini mengungkapkan bahwa ancaman Loki masih sangat nyata, meskipun dia telah lama kehilangan kebebasannya.
Para raksasa seperti Hajrudin dan sekutunya juga berperan besar dalam menjaga keamanan di Elbaf. Hajrudin, yang sebelumnya ingin menyambut topi jerami, terpaksa tetap tinggal untuk membantu menahan Loki. Konflik ini menunjukkan betapa besarnya tekanan yang dialami oleh para raksasa dalam menjaga stabilitas di tanah mereka. Salah satu momen paling menarik dalam chapter ini adalah munculnya sosok misterius yang menjadi sumber kekacauan di Elbaf. Sosok ini, meskipun berukuran seperti manusia biasa, memiliki kekuatan yang luar biasa hingga mampu melumpuhkan para raksasa di desa tempat pesta akan diadakan. Sosok ini dengan percaya diri memerintahkan agar kru topi jerami dibawa ke hadapannya, menunjukkan bahwa dia mengetahui keberadaan mereka di Pulau Elbaf. Luffy yang mendengar laporan ini langsung menunjukkan keberanian khasnya. Dengan penuh semangat, dia menyatakan bahwa dia akan menghadapi sosok misterius tersebut karena merasa terganggu dengan pesta yang dirusak. Sikap Luffy ini mencerminkan jiwa petarungnya yang selalu siap menghadapi ancaman demi melindungi teman-temannya. Sementara konflik di Elbaf semakin memanas, dunia luar juga dilanda kekacauan besar. Perebutan wilayah bekas kekuasaan Big Mom dan Kaido menciptakan konflik di berbagai tempat. Totland, yang masih dipimpin oleh anak-anak Big Mom, mencoba bertahan dari serangan musuh. Sementara itu, wilayah bekas Kaido menjadi ajang perebutan kekuasaan karena tidak ada pihak yang mampu mempertahankannya. Akainu, yang geram dengan situasi ini, berencana mengambil tindakan besar. Dia memerintahkan Angkatan Laut untuk meningkatkan operasi mereka guna mengatasi para kriminal yang semakin merajalela. Langkah ini menunjukkan bahwa dunia One Piece sedang berada di ambang perubahan besar, dengan banyak kekuatan yang saling bertarung untuk memperebutkan kekuasaan. Di lautan, Bartolomeo dan Gambia, yang sebelumnya terombang-ambing setelah kapal mereka dihancurkan, ditemukan oleh karakter misterius. Karakter ini menyelamatkan mereka dengan alasan ingin bertemu dengan Luffy. Meskipun motif sebenarnya masih belum jelas, kehadiran karakter ini menambah misteri baru dalam cerita. Chapter 1134 membawa pembaca melalui berbagai konflik yang terjadi di Elbaf dan dunia luar. Dengan fokus pada hubungan antar karakter, ancaman baru, dan perkembangan konflik politik, arc ini menjanjikan untuk menjadi salah satu yang paling epik dalam serial One Piece. Bagaimana jika Akainu datang ke Elbaf? Jika Akainu, Laksamana Armada Angkatan Laut, memutuskan untuk datang ke Elbaf, itu akan menjadi peristiwa besar yang mengguncang keseimbangan dunia dalam cerita One Piece. Elbaf, tanah para raksasa, terkenal sebagai bangsa yang memiliki kekuatan militer terbesar di dunia. Namun, kedatangan Akainu bukan hanya akan membawa konflik militer, tetapi juga memunculkan intrik politik, konflik ideologi, dan pertempuran emosional yang melibatkan banyak pihak. Setelah jatuhnya dua Yonko besar, Kaido dan Big Mom, dunia menjadi kacau. Elbaf, sebagai salah satu wilayah terkuat yang belum tunduk pada kekuasaan pemerintah dunia, menjadi perhatian besar. Akainu, yang memegang teguh prinsip keadilan absolut, melihat Elbaf sebagai ancaman jika mereka memutuskan untuk berpihak pada bajak laut. Laporan dari Cypherpol mengungkap bahwa kru topi jerami sedang berada di Elbaf membangun hubungan dengan para raksasa. Informasi ini membuat Akainu geram. Dia memandang Luffy sebagai simbol dari kekacauan dunia yang terus berkembang. Akainu tidak hanya ingin menangkap Yonko baru ini, tetapi juga memastikan bahwa Elbaf tidak jatuh ke tangan aliansi bajak laut. Dengan ambisi besar untuk menghentikan Luffy dan menghancurkan potensi ancaman, Akainu memutuskan untuk pergi ke Elbaf bersama kekuatan besar Angkatan Laut. Jika kedatangan Akainu ke Elbaf terjadi, maka akan menjadi peristiwa besar yang mempertemukan berbagai kekuatan dunia. Ini bukan hanya tentang pertempuran fisik, tetapi juga konflik ideologi dan politik yang mendalam. Elbaf, dengan kekuatan militernya, akan memainkan peran penting dalam pertempuran akhir melawan pemerintah dunia, dan Luffy akan membuktikan bahwa kebebasan adalah kekuatan yang tak bisa dihancurkan. Underworld Elbaf dan konspirasi Loki. Di sisi lain Elbaf, cerita memperlihatkan bagaimana Loki, pangeran raksasa yang masih menjadi tahanan di dunia bawah, Underworld, menyusun rencana jahatnya.
Loki memanfaatkan situasi ini untuk memperkuat pengaruhnya dengan mencoba merekrut sekutu baru. Salah satu raksasa yang dirantai di bawah Elbaf, Roth, menjadi target Loki. Dengan karisma dan prinsip Loki yang percaya bahwa ras raksasa harus menjadi yang terkuat, Roth akhirnya setuju untuk mendukung Loki. Rencana Loki semakin dalam ketika dia mengarahkan anak buahnya untuk menggunakan denden mushi milik Bagi, salah satu Yonko, sebagai upaya untuk membentuk aliansi. Ide ini sangat berisiko, mengingat Bagi sering meminta imbalan besar untuk jasanya. Namun, Loki yakin bahwa dengan kekuatan organisasi Cross Guild milik Bagi yang beranggotakan tokoh legendaris seperti Dracul Mihawk, mereka bisa menghadapi ancaman dari Luffy dan para Yonko lainnya. Mihawk yang dikenal sebagai pendekar pedang terbaik di dunia menjadi topik hangat dalam diskusi para penggemar setelah pernyataan dari Fever Card Databook dan YouTube resmi One Piece. Disebutkan bahwa Mihawk memiliki kemampuan yang lebih unggul dibandingkan Shanks dalam hal berpedang. Namun, perbandingan ini bukan sekadar duel kemampuan teknis, melainkan juga menyangkut dominasi haki. 1. Kenbunshoku Haki Mihawk. Mihawk dikabarkan memiliki Kenbunshoku Haki tingkat lanjut, clairvoyant, yang memungkinkan dia melihat masa depan seperti Shanks. Namun, Mihawk diklaim memiliki kemampuan unik, yaitu tidak hanya melihat serangan musuh, tetapi juga dampak serangan tersebut pada musuh. Hal ini terlihat saat Mihawk menghadapi Luffy di Marineford, di mana dia memperingatkan Luffy bahwa tangannya akan terputus jika terus menyerang. 2. Busoshoku Haki Mihawk. Mihawk adalah guru Zoro yang mengajarinya teknik Busoshoku Haki tingkat tinggi, yang dikenal sebagai Ryuo. Pedang Mihawk Yoru adalah salah satu dari 12 pedang tingkat atas, Saijo Owazamono, yang telah mencapai tingkat Kokuto, pedang hitam permanen. Fakta ini menjadikan Mihawk salah satu pengguna haki tingkat tinggi paling terampil di dunia. 3. Haoshoku Haki Mihawk. Sampai saat ini, belum dikonfirmasi apakah Mihawk memiliki Haoshoku Haki, Conqueror's Haki. Namun, banyak teori yang menyebutkan bahwa sebagai pure rival Shanks, Mihawk kemungkinan besar juga menguasai jenis haki ini, termasuk variannya yang tingkat lanjut, Advanced Conqueror's Haki. Jika ini benar, maka Mihawk adalah salah satu dari sedikit karakter yang mampu menggunakan ketiga jenis haki di tingkat tertinggi. Keterlibatan Buggy dalam cerita Elbaf membawa dinamika baru. Meskipun sering dianggap sebagai komedi, organisasi Cross Guild miliknya memiliki kekuatan besar. Dengan Mihawk dan Crocodile sebagai sekutunya, Buggy memiliki pengaruh untuk menantang kekuatan besar seperti Yonko lainnya atau bahkan Angkatan Laut. Jika Cross Guild benar-benar terlibat, kemungkinan besar mereka akan menjadi ancaman besar bagi Luffy dan sekutunya di Elbaf. Pertarungan antara Shanks dan Mihawk telah lama menjadi bahan perdebatan. Mihawk, yang memiliki gelar pendekar pedang terbaik, dianggap sedikit lebih unggul dalam hal kemampuan berpedang. Namun, kekuatan Shanks tidak hanya terletak pada pedangnya, tetapi juga pada kekuatan hakinya yang luar biasa. 1. Haoshoku Haki Shanks. Shanks telah dikonfirmasi menguasai Haoshoku Haki tingkat lanjut yang sangat kuat, mampu melumpuhkan musuh tanpa menyentuh mereka. Bahkan, musuh yang menggunakan Kenbunshoku Haki tingkat tinggi tidak dapat melihat masa depan di hadapan Shanks karena tekanannya begitu kuat. Duel legendaris kedua, Mihawk pernah menjadi rival utama Shanks sebelum Shanks kehilangan lengannya. Sejak saat itu, Mihawk tidak lagi menganggap Shanks sebagai lawan yang layak. Fakta ini menunjukkan betapa tinggi standar Mihawk dalam memilih lawan, tetapi juga menegaskan bahwa Shanks tetap dianggap sebagai salah satu Yonko terkuat. Dengan potensi keterlibatan Cross Guild, Loki, dan para raksasa, Elbaf akan menjadi medan pertempuran yang sangat epik. Pertarungan antara Luffy, Shanks, Mihawk, dan tokoh-tokoh lainnya akan menjadi momen penting dalam cerita One Piece. Bukan hanya soal kekuatan fisik, tetapi juga tentang ideologi, aliansi, dan bagaimana setiap karakter berkembang untuk menghadapi tantangan terbesar mereka. Bagi para penggemar, bab ini tidak hanya memberikan perkembangan cerita yang luar biasa, tetapi juga membuka pintu untuk teori dan spekulasi menarik. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa kasih like kalau kalian suka konten ini, share ke teman-teman kalian yang juga suka One Piece, dan tentunya subscribe biar kalian nggak ketinggalan video terbaru dari Marimo-kun. Kalau ada teori, fakta, atau topik lain seputar One Piece yang kalian pengen kita bahas, langsung tulis aja di kolom komentar. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya, dan teruslah berlayar bersama kru Mugiwara. Salam nakama.